Baik, sekarang seputar Ahlul Bait. Kita perhatikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi memiliki dzurriyyah, memiliki keturunan. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah mengatakan Nabi nggak punya keturunan karena anak Nabi perempuan, yang laki meninggal dari kecil, jadi keturunan Nabi tidak ada, dia bukan Ahlus Sunnah. Anda perlu tahu bahwa pada saat putra Nabi yang laki-laki meninggal dunia, orang-orang kafir di Mekah bersorak-sorai, saudara. Gembira, mereka mencela Nabi. Apa mereka bilang? Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya. Orang kalau nggak punya anak laki, turunan terputus, orang Arab bilang abtar. Itu bahasa untuk menghina, saudara. Muhammad abtar, Muhammad abtar. Nabi sedih. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah, menghibur kesedihan Nabi. Apa bunyi firman-Nya? Allah nyatakan kepada Nabi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau al-kautsar. Kalau kita kaitkan dengan sababun nuzul, yang dimaksud al-kautsar di sini adalah keturunan yang banyak. Tapi kalau kita kaitkan dengan makna lughah, bukan hanya keturunan yang banyak, tapi semua nikmat yang banyak, saudara. Tapi kalau kita lihat sababun nuzul, saudara, ini berkaitan dengan celaan terhadap Nabi. Makanya di akhir surat dikatakan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, yang mencelamu, mereka yang abtar, mereka yang terputus keturunannya, bukan kau ya Muhammad. Berarti ini jaminan keturunan Nabi terputus tidak? Nah, kalau keturunan Nabi tidak terputus, padahal Nabi tidak punya anak laki kecuali meninggal masih kecil, maka turunan Nabi berasal daripada putrinya. Dan itu Nabi sampaikan. Nabi yang mengatakan, saudara, bahwa setiap nasab seseorang, saudara, itu ikut bapaknya. Kecuali waladai Fatimah. Kecuali putra daripada Fatimah, fa'ana abuhum. Maka aku adalah ayah mereka. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena sudah ada jaminan daripada surat Al-Kautsar. Jadi itu akidah Ahlus Sunnah, saudara. Enggak ada Ahlus Sunnah mengatakan, Nabi enggak punya keturunan. Nabi punya keturunan, yaitu daripada anak-anak Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada mengatakan Nabi tidak punya keturunan, saudara, mereka bukan Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah sepakat bahwa dzurriyyah Nabi berasal dari Sayyidatuna Fatimah. Barusan sudah kita sebutkan, saudara. Dari mana turunan Nabi? Dari Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Ahlus Sunnah juga sepakat, saudara, bahwa dzurriyyah Nabi termasuk Ahlul Bait. Jadi kalau ditanya Ahlus Sunnah siapa itu Ahlul Bait, mereka berbeda-beda pendapat tentang Ali Muhammad. Ada mengatakan Ali Muhammad itu semua Bani Hashim, ada mengatakan termasuk Bani Muttalib, ada mengatakan dengan berbagai macam pendapat. Tapi menariknya semua sepakat bahwa turunan Nabi termasuk Ahlul Bait. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengakui dua hadis taqrir. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Nabi mengatakan bahwa aku meninggalkan dua peninggalan yang berat kepada kamu sekalian, kitab Allah was sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyebutkan, aku tinggalkan dua peninggalan untuk kamu sekalian, yaitu kitab Allah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan keturunanku Ahlul Baitku. Nah, ini kalau Ahlus Sunnah dua-dua diambil, saudara. Artinya apa? Nggak ada satu hadis diambil, satu lagi dibuang, saudara. Nah, sekarang ini muncul kelompok yang ngambil cuman Bukhari saja. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah wa itratinya dibuang di tong sampah, saudara. Ada juga kelompok yang sebaliknya. Kitab Allah wa itrati diambil, yang sunnati dia buang juga, saudara. Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah menyatakan dua-dua hadis sahih dan wajib diamalkan. Artinya bahwa Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penjelas isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya Nabi meninggalkan dzurriyyahnya, Ahlul Baitnya, untuk memelihara, menjaga, membela, menegakkan, memperjuangkan daripada penegakan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya keturunan Nabi dari zaman ke zaman sampai hari ini tidak akan pernah luput, tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang selalu berjuang untuk membela Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Zaman mana yang kosong? Nggak ada. Setiap zaman pasti ada keturunan Nabi yang bela Al-Quran, bela As-Sunnah.
Kenapa? Inilah amanat Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 peninggalan yang maha berat. Al-Quran, As-Sunnah, dan aku punya keluarga. Ada apa dengan keluarganya? Karena keluarganya akan jaga itu sampai hari kiamat, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya, mengakui keutamaan Ahlul Bait. Keluarga Nabi itu punya keutamaan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombong-sombongkan. Tapi umat Islam pun jangan coba-coba menolak keutamaan Ahlul Bait, saudara. Karena menolak keutamaan Ahlul Bait berarti menolak isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Keutamaan keluarga Nabi ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Kita tidak perlu, tidak butuh dengan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis sahih lebih dari cukup yang menunjukkan daripada keutamaan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah semua mengakui Ahlul Bait punya keutamaan, keluarga Nabi punya keutamaan, punya fadail. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang menolak itu. Kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah mengatakan Ahlul Bait sama aja dengan yang lain, nggak punya keutamaan, nggak ada fadailnya, biasa-biasa aja, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Apalagi kalau dia ngajarin benci sama keluarga Nabi. Ini musuhnya Ahlus Sunnah, saudara. Baik, yang berikutnya, mengakui ibu dan ayah Nabi tidak kafir. Tapi ada segelintir ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir. Kita hargai itu pendapat, kita hormati itu pendapat, tapi pendapat tersebut tidak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mengatakan ibu bapak Nabi kafir itu Ibn Taimiyah dan pengikutnya. Kita hormati mereka sebagai saudara-saudara muslim kita, tapi pendapat Ibn Taimiyah dalam perkara ini, atau siapapun yang mengatakan dalam perkara ini, tidak representatif mewakili daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.